Gadis ini hendak pergi ke toilet. Tapi mantel bulu di punggung kuda UTK menarik perhatiannya. Gadis itu mengawasi. Ini adalah kulit kepala manusia. Gadis bernama Baji. Tadi, ada 4 orang laki-laki menunggang kuda ke rumahnya. Pria yang memimpin dengan sopan menyapanya, lalu minta Baji air untuk minum. Baji dengan baik hati biarkan mereka pergi ke sumur untuk mengambil air minum. Pada saat ini, bocah itu berlari keluar dari rumah. Pria mulai menyapa. Ia tanya Baji apakah suaminya ada di rumah. Tetapi anak segera menjawab, ayahnya baru saja memasuki kota kemarin. Pria itu kemudian memberi uang kepada bocah. Mau makasih iya. Baji melihat pria murah hati gitu. Ia segera mengajaknya makan siang dengannya. Pria sangat senang. Lalu mereka memasuki rumah. Baji mulai mengajaknya makan siang. Makanan sangat enak. Pria juga sangat menyukai putri kecil Baji. Mereka bersenang-senang. Tapi saat Baji pergi ke kamar mandi, tiba-tiba melihat di punggung kuda mereka gantung beberapa kulit kepala manusia yang telah dikeringkan. Baji langsung menebak mereka. Itu adalah para bandit yang berkeliaran di pegunungan akhir-akhir ini. Pemimpinnya sangat kejam dan ganas. Ia akan merampok semuanya. Lebih kejam lagi, mereka akan menguliti kulit kepala orang-orang saat mereka masih hidup, untuk memuaskan mentalitas sesat mereka. Tapi Baji begitu tenang sekarang. Ia memasuki ke rumah, sengaja menyebut-nyebut suaminya yang dulunya seorang detektif. Dia bahkan meminta putranya untuk membawa senapan ayahnya, untuk menunjukkan kepada semua orang. Dan Baji sekarang menyelundupkan peluru ke sakunya. Setelah itu, terus menyajikan makanan kepada mereka. Ketika orang tidak memperhatikan, ia mengambil senapan. Tapi saat dia menoleh, dia dengan cepat memuat peluru, lalu langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Pria yang ganas itu juga mencoba membuat alasan, mengatakan bahwa mereka hanya pemburu aja. Tapi Baji tak bisa percaya mereka. Dia memaksa mereka untuk meletakkan senjata mereka terlebih dahulu, lalu tendang orang-orang ini keluar rumah. Peringatkan mereka nggak boleh ke sini. Pria ganas nggak tahu lakukan apapun, hanya bisa membawa rekan-rekannya ke kuda untuk bersiap pergi. Tapi tak disangka, saat Baji pulang, mereka kembali, tapi hanya mengenai topi di kepala salah satu perampok. Segera mendorong lemari yang menghalangi pintu, kemudian memecahkan jendela lagi. Arahkan senjata yang tepat ke bandit di luar. Saat para perampok perlahan mendekat, Baji mulai menembaknya. Baku tembak sengit terjadi. Skill Baji memang baik. Walaupun 1 lawan 4, ia masih bisa. Hanya ingin melindungi 2 anaknya. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain tetaplah bandit yang kejam. Dengan penindasan mereka, Baji tak berdaya. Dan sisi lain semakin mendekati rumahnya. Dia memberikan granat itu kepada putranya, menyuruh bocah mengawasi jendela. Baji sekarang memegang pistol di tangannya. Lihat keluar. Para bandit mulai menyerang pintu. Baji menembaknya, tapi hanya mengenai topi di kepala salah satu perampok. Pihak lain juga terkejut. Kok daya juang seorang wanita begitu kuat? Sekaligus perampok lain bersiaplah untuk menyerang dari jendela. Untungnya, bocah itu menangkapnya tepat waktu dan melepaskan tembakan lebih dulu. Meski mengenai bahu perampok, tetapi bocah itu juga didorong mundur oleh kekuatan peluru. Tapi untungnya ia tak terluka parah. Lalu, pria ganas itu mengangkat tangannya dan perlahan mendekat. Ia ngomong, menandakan bahwa ia hanya ingin pistol kembali. Lalu ia akan membawa teman-temannya dan pergi. Tapi Baji adalah anggota keluarga seorang detektif. Ia merasa tak baik. Kemudian beralih ke jendela belakang. Benar ditujukan pada bandit yang berencana untuk menyergap dari belakang dan melepaskan beberapa tembakan. Ia memukuli para bandit, bikin mereka harus melarikan diri.
Para bandit sangat marah. Jika tidak bisa menyerang, mereka akan menunggu. Pertama mereka menarik sapi keluar dari peternakan, menembaknya, lalu mulai membakar dan makannya. Hanya satu malam mereka makan daging sapi panggang utuh. Pria ganas pikir lakukan ini bisa menangkap Baji pada besok. Tapi besok, Baji sudah mulai terbakar tapi kayunya ada di dalam rumah. Agar cerobong asap menerus mengeluarkan asap putih. Ingin mengirim sinyal mara bahaya ke tetangga ia. Pria itu sekarang sedang terburu-buru untuk membawa bawahannya. Bersiaplah untuk menemukan lubangnya dan bergegas masuk. Sekarang, seorang menunggang kuda ke sana. Ini adalah orang tua di sebelah di pegunungan. Tapi belum bertanya bagaimana situasinya. Baji berteriak menyuruh ia melarikan diri. Waspadai bahayanya. Orang tua itu mencambuk kudanya dan berlari menuju kaki gunung. Tapi orang-orang ini awalnya adalah bandit yang ganas. Sesaat kemudian, dia menangkap lelaki tua itu dengan tali kuda. Kemudian pimpin para sandera untuk mengancam Baji agar menyerah. Tapi ia gak bisa menyerah. Ia harus melindungi anaknya. Akhirnya, lelaki tua digorok lehernya oleh pria yang kejam dan meninggal. Tampaknya pihak lain sama sekali tidak memaafkan mereka. Jadi Baji bersiap untuk bertarung sampai akhir. Sampai malam, seorang perampok tiba-tiba menyelinap ke jendela. Angkat tangan dan katakan, dia tidak ingin antek-anteknya menggertak wanita dan anak-anak. Pada titik ini, pria yang ganas itu tertidur lelap. Beritahu Baji untuk bergegas dan membuat anak-anak kabur. Mendengar kesempatan untuk bertahan hidup, Baji akhirnya memiliki harapan. Tapi lalu, perampok ini tiba-tiba memberkati mereka. Berharap mereka segera bertemu suami mereka Tiezu. Setelah mendengarnya, Baji segera meniup peluit dan menembak mati perampok itu. Ternyata ini hanya jebakan. Pria yang ganas itu menyergap di luar. Dan Baji masih belum menyebutkan tentang nama suaminya. Jadi lawan sudah siap. Tujuan ini pasti mencari suaminya untuk balas dendam. Itu sebabnya mereka ingin menangkapnya. Untuk mengancam sang suami. Baji tak mau terus menunggu. Sementara para perampok mabuk, memimpin putra dan putri kabur. Baji membawa dua anak. Bersiaplah untuk menyeberangi sungai yang sedingin es. Tak disangka, pria yang garang itu menggiring antek-anteknya untuk mengejar tempat itu. Hendak menangkapnya. Baji memberikan gadis kecilnya kepada bocah itu untuk digendong. Menyuruh mereka kabur. Ia ditangkap oleh para bandit. Saat ini, pria yang kejam itu masih bersembunyi. Di masa lalu, polisi dikepung oleh perampok. Pemimpinnya adalah suami Baji, Tiezu. Jadi sekarang aku ingin menggunakan Baji untuk mengancam Tiezu. Saat mereka hendak membawa Baji pergi, Tiezu tiba-tiba muncul. Melihat istrinya ditangkap oleh para tiran ini, ia sangat marah. Untungnya, anak-anak masih aman. Tapi demi keselamatan Baji, dia masih meletakkan pistol di tangannya. Kemudian para perampok menyeret mereka berdua pulang. Bahkan mengikat tangan Tiezu ke pilar. Bersiap untuk melakukan tindakan kekejaman yang biasa mereka lakukan, yaitu untuk mencukur kulit kepala Tiezu. Saat mereka hendak lakukannya, Baji berkata, tolong lepaskan suaminya begitu saja. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Mereka segera semangat, ingin memperkosa Baji dulu, lalu akan membunuh Tiezu. Seorang perampok terus mendorong Baji ke dalam rumah, hendak memperkosa ia. Tapi Baji mulai melawan dengan keras. Selama kekacauan menemukan pisau tersembunyi di dalam kotak. Lalu, Baji kemudian mengambil senjata musuh dan bergegas keluar, menembak para bandit. Baji segera melepaskan ikatan Tiezu. Setelah itu, kedua belah pihak terlibat baku tembak sengit. Untungnya, mereka pintar, bisa bersembunyi di dalam rumah. Tapi sekarang tidak banyak amunisi yang tersisa di pistol. Baji memberanikan diri keluar.
ambil senapan sedang di punggung kuda. Namun sayangnya, dia tertembak di perut. Tiesu kemudian mulai melakukan serangan balik dengan panik. Tapi penjahat licik itu segera berputar-putar di belakang. Saat ia hendak Tiesu, untungnya Baji menemukannya. Sekarang hanya tersisa satu perampok muda terakhir. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera menyerah. Di depan mata pasangan itu, dia melompat ke atas kudanya dan segera melarikan diri. Tapi bagaimana Tiesu bisa memaafkan perampok itu? Ia menembaknya, membunuh semua bandit. Beberapa hari kemudian, keluarga Baji mendapat bantuan dari penduduk desa.